Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Iklima dengan NIM 2201800013. Di sini saya akan membahas mengenai pengujian penetrasi sistem informasi. Hal-hal yang akan saya bahas yakni apa kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer, apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial atau 1980 sampai 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security. Selanjutnya, bagaimana cara kerja mesin Enigma? Jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber atau cyber security. Dan yang terakhir, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya serta apa yang diserang. Nah, yang pertama yakni sejarah kejahatan dan keamanan cyber. Pada pengembangan awal tahun 1940 sampai 1980, yakni awal mula kejahatan cyber sebagian besar berkaitan dengan eksplorasi dan penelitian dalam komputer. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dibangun untuk tujuan perhitungan militer. Meskipun pada saat itu belum ada internet seperti yang kita kenal sekarang, peneliti dan mahasiswa mulai mengembangkan kode berbahaya yang dapat merusak sistem komputer. Yang pertama kali disebut kode bom pada tahun 1960-an. Tahun 1970-an menjadi periode yang signifikan dalam sejarah keamanan cyber dengan munculnya serangan pertama yang dikenal sebagai Worm Creeper. Serangan ini terdiri dari program berbahaya yang mampu menggandakan diri sendiri dan menyebar ke beberapa sistem. Kemudian, pada tahun 1980, tercatat serangan komputer pertama yang mengakibatkan kerugian keuangan, yaitu Trojan Horse yang ditemukan di Dech 10 di SRI Internasional. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan komersial tahun 1980 sampai 2000. Pada periode ini, perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet yang semakin pesat menyebabkan munculnya berbagai kasus kejahatan cyber yang mendorong pengembangan keamanan cyber. Dalam periode ini, muncul virus komputer pertama yang signifikan, yaitu Brain, yang ditemukan pada tahun 1986. Ini merupakan awal dari serangkaian serangan berbahaya yang menginfeksi sistem komputer dan merusak data. Tidak lama kemudian, Morris Worm muncul pada tahun 1988 menjadi salah satu serangan paling terkenal pada masa itu. Serangan ini memicu perkembangan penelitian keamanan cyber yang lebih serius. Pada tahun 1990-an, komputer pribadi semakin umum digunakan dan internet mulai menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini membawa dampak besar dalam sejarah kejahatan cyber. Pada tahun 1995, serangan pertama yang dilakukan oleh peretas dengan motif politik dilakukan oleh The Pakistani Brain yang meretas situs web pemerintah India. Pada tahun yang sama, muncul juga virus komputer berbahaya pertama yang menggunakan email sebagai media penyebarannya, yaitu Concept. Namun, pertumbuhan komersial ini juga berdampak pada perkembangan keamanan cyber. Perusahaan dan organisasi mulai menyadari pentingnya melindungi data dan informasi dari serangan berbahaya. Pada tahun 1998, RSA Security mendirikan konsep kriptografi kunci publik yang menjadi dasar untuk mengamankan transaksi daring. Nah, selanjutnya ada mesin Enigma.
Mesin Enigma adalah sebuah mesin kriptografi yang digunakan oleh tentara Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Mesin Enigma diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Arthur Scarbius pada tahun 1918. Ia menciptakan mesin ini dengan tujuan untuk digunakan dalam bisnis dan komunikasi komersial. Namun, mesin ini digunakan oleh tentara Nazi Jerman selama Perang Dunia II untuk mengenkripsi pesan rahasia. Cara kerjanya yakni dengan menggantikan setiap huruf dalam pesan asli dengan huruf lain menggunakan sebuah kunci. Setiap kali mesin digunakan, kunci yang digunakan berubah, sehingga pesan yang diterima sulit diterjemahkan tanpa kunci yang sesuai. Pada mesin Enigma, kunci yang digunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu rotor, yakni sebuah bagian yang berisi huruf-huruf dan digunakan untuk mengubah posisi setiap huruf dalam pesan asli. Selanjutnya ada reflektor, yakni sebuah bagian yang digunakan untuk memantulkan sinyal yang masuk kembali ke rotor. Lalu ada plugboard, yakni sebuah bagian yang digunakan untuk menukar posisi dua huruf sebelum sinyal masuk ke rotor. Lalu ada setting kunci atau lumboard, sebuah kombinasi dari posisi rotor dan posisi huruf pada plugboard. Ketika pesan diketik ke mesin, setiap huruf akan melewati rotor dan diubah posisinya sesuai dengan setting kunci. Sinyal kemudian akan dipantulkan oleh reflektor kembali ke rotor untuk diubah posisinya lagi. Setelah melewati plugboard, pesan yang diterima akan diterjemahkan kembali menjadi pesan asli dengan menggunakan kunci yang sama. Nah, apa sih hubungan kriptografi dengan cyber security? Kriptografi dan cyber security saling berkaitan karena kriptografi adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga keamanan informasi di dunia digital. Kriptografi digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, memastikan kerahasiaan komunikasi, menjaga integritas informasi, serta memverifikasi identitas pengguna atau sistem. Dalam konteks keamanan cyber, kriptografi berperan dalam enkripsi data yang membuat informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi yang sah. Ini mencegah penyadapan atau pencurian data saat dikirim melalui jaringan. Setelah itu, algoritma hashing digunakan untuk menjaga integritas data dengan mendeteksi perubahan yang tidak sah. Sementara, tanda tangan digital membantu dalam autentifikasi dan non-repudiasi. Berbagai protokol keamanan cyber seperti SSL atau TLS untuk enkripsi komunikasi web, VPN untuk koneksi aman, serta sistem keamanan berbasis blockchain, semuanya bergantung pada kriptografi. Dengan ancaman cyber yang terus berkembang, kriptografi juga terus diperbarui untuk menghadapi teknik peretasan yang lebih canggih, seperti serangan brute force dan komputasi kuantum. Nah, bagaimana serangan DDoS 2007 di Estonia? Serangan DDoS terhadap Estonia pada tahun 2007 adalah salah satu insiden perang cyber pertama yang dilakukan dalam skala besar terhadap sebuah negara. Serangan ini terjadi selama 3 minggu pada April hingga Mei 2007, bertepatan dengan keputusan pemerintah Estonia untuk memindahkan Bronze Soldier Memorial di Tallinn yang memicu ketegangan dengan Rusia. Serangan ini terutama dilakukan melalui metode Distributed Denial of Service atau DDoS
di mana ribuan komputer yang terinfeksi malware mengirimkan lalu lintas internet dalam jumlah besar ke berbagai situs web penting, menyebabkan server kewalahan dan lumpuh. Nah, apa sih yang diserang oleh DDoS tersebut? DDoS menyerang infrastruktur yang mencakup situs web pemerintah, parlemen, kementerian, kantor berita, penyedia layanan internet, bank-bank besar, serta usaha kecil. Akibatnya, layanan publik terganggu, transaksi perbankan macet, dan komunikasi digital menjadi tidak stabil. Nah, bagaimana pencegahan terhadap serangan DDoS? Pencegahan serangan DDoS membutuhkan strategi keamanan cyber yang kuat. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas server dan bandwidth agar dapat menangani lonjakan lalu lintas. Selain itu, sistem deteksi dini dan firewall canggih dapat membantu menyaring lalu lintas mencurigakan sebelum mencapai target. CDN atau Content Delivery Network juga bisa digunakan untuk mendistribusikan lalu lintas agar serangan tidak langsung melumpuhkan satu server utama. Pemerintah dan perusahaan juga perlu memiliki protokol respons cepat dan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk meredam dampak serangan secara efektif. Nah, meskipun serangan ini merusak infrastruktur digital Estonia, dampaknya tidak memicu konflik fisik skala besar. Dalam konteks perang modern, eskalasi akibat serangan cyber biasanya lebih bersifat ekonomi dan diplomatik daripada militer langsung. Namun, jika serangan cyber berhasil membobol sistem pertahanan strategis suatu negara, seperti infrastruktur nuklir atau sistem komando militer, maka risiko eskalasi ke konflik bersenjata bisa meningkat, yang mana bisa menjadi perang nuklir. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.